Setelah kami bertemu dengan Mbah Sunar, kami banyak membicarakan tentang kisah-kisah teladan dari Mbah Malik yang patut kita teladani, dan ada satu keistimewaan atau karomah dari Mbah Malik yang sudah sangat terkenal mungkin di kalangan orang-orang di sekitar Banyumas dan mungkin ya banyak ya di sekitar Jawa Tengah. Tapi yang perlu jadi catatan di sini bahwa ulama-ulama tetap berpegang teguh bahwa istiqomah itu masih lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi karomah ini adalah buah dari istiqomah dalam hal kebenaran atau kebaikan. Dan karomah adalah hal yang mungkin berada di luar nalar atau logika kita, karena keistimewaan yang diberikan Allah kepada para wali-walinya itu dinamakan karomah. Sebagaimana karomah Mbah Malik, ada satu kisah bahwa suatu ketika Mbah Malik ini berada di masjid beliau sedang melakukan zikir. Zikir ini sebelum dilakukan setelah sholat qobliyah dan beliau melaksanakan zikir. Ternyata sampai pada saat adzan zuhur selesai dan sampai waktunya qomat, Mbah Malik belum juga bangun, dan santri-santri serta para ikhwan thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ini sudah tahu bahwa Mbah Malik dalam kondisi berzikir. Akhirnya dilaksanakanlah qomat dan kemudian sholat zuhur diimami oleh adik ipar beliau yang kalau tidak salah bernama Kiai Isa. Akhirnya beliau pun tetap duduk berzikir terus dan dibiarkan oleh murid-murid beliau dan teman-teman beliau, keluarga beliau. Nah, dalam fase ini ternyata beliau berzikir seperti orang normal, cuma beliau tidak bisa mendengar ketika ada qomat, ketika orang menyapa beliau tidak mendengar. Nah, karomah inilah yang dalam dunia para wali disebut orang ini sudah mencapai makom fana. Makom fana adalah makom di mana seorang pada tahapan ini tidak membutuhkan sebab. Jadi ini makom di luar dimensi kita ya, bukan tingkatan orang-orang biasa, karena makom fana ini makom yang tidak memiliki sebab, tidak memerlukan sebab, karena manusia ini biasanya menggunakan dua analogi atau dua ilmu atau dua pengetahuan yang disebut makhluk itu terbagi dari makhluk asbab dan makhluk tajrid. Makhluk asbab adalah makhluk atau golongan manusia yang masih memerlukan sebab. Berarti kalau kita sedang lapar, ya kita memerlukan makanan sebagai sebab kita menjadi kenyang. Dan ada makhluk tajrid, makhluk yang tidak terpaku kepada sebab, sebagaimana dialami oleh Mbah Malik ini. Mbah Malik sedang berzikir bersama-sama, tapi dengan berzikir ini ternyata tidak semua mengalami hal tersebut. Bahkan fananya beliau itu sampai kalau tidak salah 3 tahun. 3 tahun dalam kondisi berzikir. Barulah setelah 3 tahun beliau terbangun pas waktu saatnya qomat sholat duhur. Kemudian beliau menyuruh qomat, dan setelah menyuruh qomat beliau sholat duhur mengimami dan beliau normal seperti biasa. Dan barulah setelah beliau melaksanakan sholat duhur berjamaah bertanya kepada ikhwan-ikhwan semua, ikhwan-ikhwan yang ada yang makmum di situ. Beliau bertanya tentang orang-orang yang biasa mengikuti duhur berjamaah, tapi ternyata tidak ada. Akhirnya dijelaskanlah bahwa orang ini sudah meninggal dan orang ini sudah meninggal, dan Mbah Malik ternyata di situ duduk selama 3 tahun. Dan ini sisi yang tidak bisa kita logikakan dan bukan wilayah kita. Kemudian yang kedua adalah ketika Mbah Malik di Mekah. Jadi karomah Mbah Malik di Mekah itu ada seorang arif billah yang memberikan 1 gelas, kemudian air itu dibacakanlah sholawat. Kemudian seorang arif itu, orang yang alim itu mengatakan bahwa siapakah yang airnya paling wangi, maka dialah orang yang paling mencintai, yang cintanya paling besar kepada Rasulullah. Dan akhirnya ketika air itu dihirup wanginya, ternyata itu adalah air milik dari Mbah Malik atau Syekh Abdul Malik. Dan itu karomah yang saya dengar. Dan karomah yang dimiliki oleh beliau yang istimewa ini adalah istiqomahnya beliau. Jadi beliau sangat tawadu, sangat ahli dalam bersyukur, sebagaimana dikisahkan oleh Maulana Habib Lutfi sebagai murid beliau. Sewaktu ketika beliau sedang makan, kemudian salah satu sebutir nasinya itu terjatuh, kemudian beliau mengambilnya. Akhirnya Habib Lutfi bertanya, "Mbah, kenapa Mbah mengambil sebutir nasi itu?" Akhirnya Mbah Malik menjelaskan bahwa kamu jangan menganggap sebutir nasi ini langsung menjadi sebutir nasi. Jadi nasi ini tidak langsung menjadi nasi, karena sebutir nasi itu memerlukan banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Contohnya, nasi ini dulunya adalah sebuah benih, kemudian ditanam oleh para petani, dan prosesnya harus menjangkul sawah dulu, dan terus berlanjut sampai harus digiling dulu, dan barulah
ditanak nasinya kemudian menjadi sebutir nasi. Maka dari itu kita harus bersyukur, kata Mbah Malik, karena banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Dan akhirnya kita pun disuruh berdoa Allahumma barik lana, yang artinya di situ menggunakan kata barik lana yang artinya keberkahan kepada semua orang, ya, kepada kami di sini memiliki makna semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan nasi ini. Dan itu bagi kami karomah yang sangat luar biasa, karena istiqomahnya beliau dalam mensyukuri nikmat Allah itulah yang luar biasa.